Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Pada video kali ini saya ingin bersaksi tentang bagaimana keajaiban Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam banyak peristiwa dan dalam banyak situasi. Salah satu yang saya ingin bagikan di dalam video ini adalah kejadian luar biasa atau peristiwa yang boleh saya katakan keajaiban Tuhan di langit. Sejak tahun 2010 saya mulai mengalami keajaiban Tuhan di langit, dan sejak saat itu saya suka memotret bentuk-bentuk awan yang unik dan indah di langit, dan saya mengabadikannya. Selain saya mengabadikannya, saya pasti bercerita kepada setiap orang, terutama anak-anak saya, para suster, para bruder, para sahabat, sehingga mereka yang mengikuti kisah-kisah saya tentang keajaiban-keajaiban di langit terbawa sebuah sikap yang selalu memandang ke langit dan juga mengagumi awan-awan yang indah, awan-awan yang berbentuk unik, istimewa, dan kadang-kadang lucu. Nah, di dalam video ini saya ingin membagikan kepada saudara dan sahabat kisah bagaimana keajaiban itu terjadi dalam satu momen, dalam satu peristiwa, di mana di dalam peristiwa itu ada bentuk awan, ya sekaligus juga cahaya di langit, namun dia berubah dalam setiap waktu, dalam setiap detik itu dia berubah bentuk, dan sampailah pada sebuah bentuk terakhir yang mengagumkan dan mencengangkan dan luar biasa. Saya mengajak kepada saudara dan sahabat, nontonlah sampai selesai supaya dapat melihat bahwa di dalam kehidupan dunia kita yang penuh dengan banyak ujian, banyak cobaan, banyak peristiwa, Allah ada. Allah itu hidup, hadir, dan bekerja di tengah-tengah dunia yang penuh dengan juga kejahatan. Allah ada. Apalagi pada saat ini, di saat virus corona, lalu kemudian Delta, Omikron melanda dunia. Allah tetap ada, hidup, hadir, dan bekerja. Dan Allah terus merancang, merencanakan sesuatu bagi dunia dan bagi kita secara pribadi. Mari kita saksikan mulai dari bentuk awan yang pertama sampai bentuk awan yang terakhir. Saya membaginya dalam 6 gambar. Saat itu saya berada di lantai 2, tepat jam 7 pagi. Saya memandang ke arah timur untuk menyaksikan matahari terbit di pagi hari. Di jam 7 pagi itu hanya ada cahaya di kejauhan dan ditutupi oleh awan sedikit gelap, tetapi menarik perhatian untuk dilihat, untuk dipandang, untuk diamati, karena telah memunculkan sebuah pertanyaan, ada apa? Ketika saya memandang cahaya yang saya berpikir itu adalah matahari yang tersembunyi di balik awan, tersembunyi di balik kabut, ternyata ada sesuatu yang kemudian
muncul, mengejutkan, tapi juga mempesona. Nah, mari kita saksikan gambar demi gambar yang saya sediakan, dan masing-masingnya ada kisah, ada bentuk, dan yang berubah dari detik demi detik, menit demi menit, dia berubah sampai kepada sebuah kesempurnaan gambar yang nampaknya Allah sediakan bagi saya pada saat itu. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus tahun 2010, tepat jam 7 pagi, tempatnya di lantai 2 Rumah Kasih Mandiri Bersinar, Jalan Bambu Kuning, nomor 27, RT 008 RW 01, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Gambar yang pertama ini nampak sebuah cahaya, tetapi dia memberikan kesan kepada saya sebuah perkampungan dusun nun jauh di sana. Sehingga kita seolah-olah ada di balkon atau ada di sebuah tempat yang tinggi dan menyaksikan sebuah pemandangan perkampungan atau dusun yang nun jauh di sana, yang menarik perhatian kita dan memanggil kita ke sana. Semacam itu gambaran yang boleh saya alami dan saya rasakan pada saat itu. Kita saksikan dulu gambarnya. Pada saat gambar itu muncul, saya tergerak hati untuk memanggil anak-anak saya agar kami dapat menyaksikan bersama. Tetapi rupanya anak-anak pada jam 7 pagi itu sudah ada di dalam ruangan. Mereka sedang siap-siap untuk sarapan pagi. Sehingga ketika saya memanggil mereka, tidak ada yang dengar. Lalu kemudian saya berpikir, mungkin ini untuk saya, hadiah Tuhan untuk saya, sehingga saya dapat menyaksikan seorang diri, mungkin akan membantu saya, mungkin akan berikan hadiah kepada saya. Pada tahun 2010 itu, saya masuk dalam sebuah pengalaman titik terendah pertama. Karena ada titik terendah kedua dan ketiga. Di dalam titik terendah yang pertama, saya benar-benar ada di dalam sebuah pergumulan yang hebat. Di dalam satu situasi yang seperti terpuruk, tak berdaya, rapuh. Tetapi di dalam situasi titik terendah itu, situasi tak berdaya, terpuruk, masih ada harapan bahwa semua ini akan berlalu. Nah, dalam kondisi itulah saya menerima keajaiban dari Tuhan di langit. Baik, kita lanjut. Nah, waktu saya menyaksikan itu seorang diri, saya berusaha untuk tidak bergeser dari tempat itu dan berusaha untuk fokus. Dan ternyata dari gambar yang pertama itu, dia berubah. Perlahan tapi pasti. Dia berubah menuju bentuk yang berikut. Sepertinya tersamar, hampir tidak ada bedanya, tetapi justru ada
perbedaan yang menonjol di sana. Wah, semakin penasaran. Apa yang terjadi? Apa yang sedang dilakukan Tuhan? Duh, rasanya sangat menyenangkan. Yang pasti, sesaat saya melupakan masalah saya. Sesaat saya lupakan kalau saya ada dalam situasi tak berdaya. Karena apa? Jiwa saya itu begitu semangat. Roh saya sepertinya bersukacita. Ada sebuah keterpesonaan yang ingin terus mendapatkan sesuatu yang lebih lagi di langit itu. Tidak hanya sekedar gambaran sebuah perkampungan yang nun jauh di sana. Nah, sekarang kita beralih ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar seperti ada jalan, ya. Jalan itu dari bawah, terus ada belokan dan langsung menuju kepada cahaya. Menarik sekali. Lalu saya menghayal, andai kata saya ada di situ, saya akan berjalan titik cahaya pertama, terus berjalan sampai belokan. Mungkin saya akan melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu saya akan ikut belokan itu dan menuju cahaya. Sangat luar biasa, ya. Ada cahaya, berjalan, ikuti cahaya itu, lalu belok menuju cahaya. Wih, luar biasa. Sudah bisa dibayangkan, seolah-olah saya ada di sana, seorang diri menghadap cahaya itu. Saya semakin penasaran antara gambar pertama dan gambar kedua. Kok semakin jelas? Ada jalan menuju cahaya, tetapi ada belokan. Sehingga saya berpikir, oh ya benar, dalam hidup ini jalan itu tidak lurus, pasti berbelok-belok. Tapi yang jelas hanya belok kanan dan belok kiri. Saya menyaksikan apa sebetulnya. Dan luar biasa, Tuhan tidak membiarkan saya berlama-lama di dalam memandang dan di dalam roh penasaran akan sesuatu yang terjadi. Mari kita amati dan kita simak di dalam diam. Anda telah mengikuti gambar pertama dan gambar kedua. Ingat perbedaan antara gambar pertama dan gambar kedua. Di dalam gambar kedua itu ada cahaya yang seperti jalan, ada belokan dan menuju cahaya itu. Tetapi lihat di pusat cahaya itu, nampak seperti seseorang. Nampak seperti seseorang. Dia turun dari atas. Di belakangnya itu ada cahaya yang seolah-olah menyatu dengan bagian lebih atas lagi, yakni surga. Sehingga dia turun tetapi tidak lepas. Seperti ada yang menggenggam di belakang, ya. Artinya seperti ada sambungan dengan di bagian belakang sana.
yang saya bayangkan itu pasti surga. Sehingga toh kalau dia turun jauh, dia tidak akan jatuh. Karena masih ada sambungannya ke belakang begitu. Dan perlahan-lahan kita melihat bentuknya seperti seseorang. Kalau kita mengatakan seseorang itu orang dewasa atau anak-anak, mungkin saya lebih cenderung kepada anak-anak. Karena nanti kita akan melihat gambar lanjutan dari gambar yang kedua. Itu ada seperti ada seorang anak kecil, dia hendak turun, tetapi di depannya itu ada cahaya, semacam bola, semacam lingkaran atau bulatan yang nampak di tangannya, seolah-olah di tangannya, dan dia seperti hendak membawa turun, mengikuti jalan cahaya itu. Mari kita lihat gambarnya. Gambar ketiga. Di dalam gambar seorang anak atau seseorang yang sepertinya di tangannya itu ada bola, ada bulatan. Halus bulatan itu, hampir tidak tampak. Tapi mari kita simak baik-baik. Saya merasa bahwa andai kata dia turun, pasti dia mengikuti jalan cahaya itu. Saya berharap ada sesuatu yang tentu luar biasa dan indah tentu dari bulatan itu, karena dia turun membawa bulatan itu, digelindingkan, digelundungkan, lalu bulatan itu akan bergelinding melewati jalan cahaya itu, ataukah tetap di tangannya. Wah, memang ini penuh misteri, penuh rahasia. Tetapi ya saya mencoba untuk berimajinasi. Tidak ada yang salah, karena memang kejadiannya seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa ketika memasuki gambar yang ketiga, saya merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri saya. Saya tidak hanya lupa bahwa saya ada dalam titik terendah, tapi sepertinya pikiran yang sesak, pikiran yang penat tidak ada, kesedihan tidak ada, kesusahan pun tidak ada. Saat itu saya hanya bergembira, saat itu saya hanya bersukacita. Karena apa? Di jiwa saya itu ada sebuah keterpesonaan yang luar biasa, menyaksikan karya tangan Tuhan yang luar biasa. Takkan terulang lagi. Dan mengapa saya hanya seorang diri menyaksikan? Saat itu saya bertanya dalam hati, Tuhan, siapakah saya ini? Saya hanyalah sandal jepit-Mu yang siap Engkau pakai ke tempat yang tentu tidak banyak orang pergi. Sandal jepit hanya dipakai di tempat-tempat yang becek, tempat-tempat yang kotor, dan tempat-tempat yang tidak semua orang pilih. Dan aku siap sebagai sandal jepit Tuhan untuk berjalan. Kemana saja Tuhan utus, kemana saja Tuhan pergi, aku akan ikut. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu.
luar biasa Tuhan. Saya ini hanya seorang hamba yang tak berguna. Hamba yang rapuh, tak berdaya. Seseorang yang nampak tidak berguna, disingkirkan dan dibuang. Tapi mengapa Tuhan memperlihatkan kebesaran ini kepada saya? Keajaiban di langit. Wow. Saya pun mulai tersenyum. Sebelumnya hanya bermenung, berbeban berat. Saat itu saya bisa tersenyum. Karena tidak ada alasan untuk menangis, tidak ada alasan untuk marah, tidak ada alasan untuk berlama-lama dalam kesedihan. Karena keajaiban Tuhan sedang terjadi di depan saya. Itulah yang sedang saya rasakan dan itulah yang sedang saya alami. Luar biasa Tuhan. Nah itu, jadi kembali lagi berhadapan dengan gambar awan yang berubah luar biasa itu, saya tidak hanya memandang dalam kekosongan, tetapi saya memandang di dalam kekaguman yang tidak bisa digambarkan. Tubuh, jiwa, dan roh saya itu seperti menyatu di dalam cahaya itu, menyatu di dalam keterpesonaan itu, sehingga segala rasa yang sebelumnya menjadi beban hilang, lenyap seketika. Kemana itu semua? Tidak tahu. Mungkin juga cahaya itu datang, bersinar di dalam pikiran saya, bersinar di dalam hati saya, dan mungkin mengangkat semua itu. Mungkin juga demikian. Yang jelas bahwa titik terendah tadi sudah berlalu. Apakah di dalam bulatan itu terletak masalah saya di sana? Atau sebaliknya, dalam bulatan itu diserahkan kepada saya untuk menggantikan sesuatu yang ada di hati saya. Saya hanya mencoba untuk merasakan dan mengalami hal itu. Ya, tentu saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita lanjut kepada gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini nampak sebuah wajah. Wow, saya sampai rasanya terharu sekali. Kok bisa ya terjadi perubahan demi perubahan yang mengarah kepada kesempurnaan yang akan diperlihatkan kepada saya hingga akhir. Mari kita menyaksikan gambar yang keempat itu. Di dalam gambar awan yang keempat sudah mulai nampak sesuatu yang mulai mirip atau menyerupai wajah. Kita lihat sudah ada bibir, sudah ada dagunya, dan di atasnya itu seperti ada rambut. Saya sudah membayangkan dan sudah mereka-reka, pasti ini wajah. Wow, wajah dari langit. Betapa bahagianya saya memandang wajah itu, memandang cahaya itu,
Dan wajah itu memandang saya, wajah itu menatap saya. Makin lama wajah itu dan wajahku menyatu, melebur jadi satu. Wah, rasanya luar biasa. Saya benar-benar kagum, tidak sabaran untuk melihat apa sebetulnya di bagian terakhirnya. Apa ya Tuhan, luar biasa. Mari kita coba memandang gambar ini dan mencoba untuk menyimak, apakah ini sebuah wajah atau bukan. Tetapi dalam hati saya, di saat saya menyaksikan itu, seperti sudah yakin itu wajah. Saya tidak bisa merumuskan dengan tepat. Yang penting, yang jelas itu cahaya membentuk sesuatu yang hampir menyerupai wajah. Aduh, saya pada saat itu jujur ya, mau dibilang gila, ya gila. Bayangkan, senyum-senyum sendiri, senang-senang sendiri, penasaran ya sendiri. Tetapi sesuatu yang membuat saya merasa diberkati oleh Allah adalah bahwa peristiwa ini dihadapkan langsung kepada saya, tidak bersama siapa-siapa, bukan juga kepada siapa-siapa, tetapi kepada saya. Dan lebih herannya lagi, kok bisa? Kalau pertanyaan siapakah saya ini, oke, saya sudah bertanya tadi dan saya sudah berkata, Tuhan, aku ini hamba yang hina dina, hamba yang tak berdaya. Tetapi mengapa Engkau memberikan keajaiban ini pada saya? Itu sudah lewat. Tetapi sekarang adalah yang saya heran, mengapa pagi-pagi saya ada di lantai 2 Kasih Mandi Bersinar dan melakukan pemotretan seperti ini. Siapa yang merancang gerakan saya dari kamar menuju lantai 2 Yayasan Kasih Mandi Bersinar dan memandang ke arah matahari terbit? Siapa yang merancang ini semua? Hanya Tuhan. Hanya Allah saja yang merancang sebuah gerakan yang benar-benar diberkati, langkah yang benar-benar diberkati, sehingga boleh menyaksikan keajaiban di langit itu. Aduh, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita lihat gambar kelima. Di sana sudah semakin jelas. Wajah itu sempurna. Bisa dibayangkan, cahaya berbentuk wajah yang telah melewati perubahan demi perubahan. Dan sekarang yang lebih mengherankan lagi, wajah itu memandang ke arah saya.
sepertinya dalam, nampaknya sangat dalam saat wajah itu memandang kepada saya, melihat kepada saya. Dan saya mulai tertunduk, merasa tak pantas untuk memandang wajah itu. Saya tertunduk, tenggelam di dalam doa pujian. Saya bermazmur dengan pujian spontan. Saya mengucap syukur, saya memuji dan muliakan Tuhan atas segala pekerjaan yang luar biasa yang telah Dia lakukan kepada dunia ini dan juga khususnya kepada saya. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan memilih saya. Tuhan memerlukan saya. Dan Tuhan sedang bekerja di depan saya. Saya berterima kasih sekali lagi karena saya diizinkan dan saya diperkenankan boleh memandang wajah itu, wajah di langit. Kemudian saya melakukan penyembahan. Saya menyembah bukan kepada cahaya itu, tapi saya menyembah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Memuji dan muliakan Dia di dalam hati saya. Saya bangga memiliki Allah. Saya bangga memiliki Yesus. Saya bangga memiliki Roh Kudus. Sangat bangga, sangat kagum, sangat terpesona. Pada saat saya membuat video ini, saya mengajak kepada para penonton video ini, saudara dan sahabat, mari kita break sebentar, kita memuji dan muliakan Allah yang telah bekerja dahsyat dalam hidup kita dan telah membuktikan bahwa Dia ada, hidup, hadir dan bekerja sampai hari ini. Dia sanggup melakukan apa saja, termasuk melukis di langit. Dia sedang merendah. Mari kita berdoa Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut
hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Aku memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Janganlah menolak, Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
hikmat Tuhan menerangi pikiran dan jiwa saya bahwa sejak pengalaman dari titik terendah itu sampai titik terendah berikutnya dan sampai sekarang, ternyata saya aman dalam perlindungan Allah dan bukan dalam perlindungan manusia. Maka disinilah saya mau mengajak kepada saudara dan sahabat, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam situasi seterpuruk apapun, sesusah apapun, sesulit apapun. Tetap berharap kepada Allah, tetap tersenyum kepada siapapun, walau di kamar hati kita menangis. Tetapi jangan kita muramkan wajah Allah yang terpampang di hadapan kita. Kita harus tersenyum, kita harus bersuka cita untuk memperlihatkan kepada dunia ini Allah kita hebat, Allah kita luar biasa, Allah kita Allah yang tak ada tandingannya, Allah yang tak ada bandingannya. Dia sanggup melakukan apa saja. Lihat, hanya dengan menyaksikan cahaya di langit, menyaksikan dalam kekaguman dan dalam roh yang penuh dengan penasaran akan terjadi apa dengan gambar-gambar di awan itu selanjutnya. Saya sangat bersyukur firman ini ketika saya baca, Mazmur ini ketika saya baca, ternyata inilah yang dilakukan Allah kepadaku. Sejak tahun 2010 sampai saat ini saya aman di dalam perlindungan Allah. Dan berhubungan dengan wajah, pada Mazmur bab 27 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Melalui cahaya yang menyerupai wajah itu, telah mendorong saya untuk mencari wajah Allah di dalam roh dan kebenaran. Wajah-Mu ku cari. Maka saya berdoa dengan sebuah doa yang lebih berserah. Ya Tuhan, wajah yang tampak di langit ini telah mengingatkan kepada saya untuk memandang kepada wajah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Engkau mengajak saya untuk memahami ketika saya masuk di dalam titik terendah, keadaan terpuruk dan keadaan tak berdaya, saya harus memandang kepada wajah Allah di dalam roh dan kebenaran dan bukan memandang kepada titik terendah, bukan memandang kepada masalah, bukan memandang kepada kesusahan, kesedihan, dan keterpurukan itu. Semua itu tersedia dalam kehidupan ini. Ada maksud Tuhan untuk mendewasakan kepribadian saya, kepribadian manusia, dan juga mendewasakan iman. Maka hamba memohon, satukanlah wajah-Mu di dalam wajahku, agar ketika aku memandang dunia ini, aku memandang dengan cara Engkau memandang. Satukanlah wajah-Mu di dalam setiap pergumulan saya, di dalam setiap persoalan saya, di dalam setiap pribadi yang mencintaiku bahkan juga yang membenciku.
satukanlah wajahmu di dalam wajah setiap pribadi, setiap orang, setiap kelompok, dan berbicaralah dengan kami, dengan mereka. Bantulah kami, khususnya saya, mulai saat ini tidak terus memandangi dunia ini, tapi saya juga harus memandang kepada wajah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Agar saya tidak memandangi masalah-masalah titik terendah sekalipun, karena semua itu ada maksud Tuhan disediakan di dalam jalan hidupku. Aku berserah kepadamu ya Tuhan. Aku mencari wajah-Mu. Jangan Engkau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Nah, sekarang kita masuk pada gambar awan yang terakhir. Wah, ini juga mempesona. Bisa dibayangkan pada saat itu. Mulai dari gambar awan yang pertama sampai gambar awan yang terakhir. Saat ini cahaya itu yang bentuknya seperti perkampungan nun jauh di sana beralih kepada sebuah cahaya yang berbentuk seperti jalan, terus berbentuk jalan cahaya, lalu berbelok menuju cahaya yang besar, kemudian semacam seseorang yang turun dan akan melewati jalan cahaya itu, dan kemudian tampak seperti seorang anak kecil yang memegang bola atau lingkaran, dan kemudian samar-samar sebuah wajah, dan akhirnya wajah yang utuh, dan dalam sekejap itu ada sebuah misteri yang terjadi. Saya tidak menyaksikan sebuah peralihan dari gambar-gambar tadi kepada sebuah cahaya yang berbentuk seperti burung merpati terbang meninggalkan saya. Saat itu gerakan tubuh saya spontan, saya nyanyi. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Gambar itu berbentuk seperti burung merpati. Dia mengembangkan sayap dan dia terbang pergi, meninggalkan saya.
bagaimana? Apa yang terjadi? Secara spontan, saya langsung tunduk, merendahkan diri, dan berlutut. Saya menyembah Tuhanku di dalam roh dan kebenaran. Sepenggal kisah, sepenggal waktu, Dia telah ada bersamaku. Dia berbicara banyak kepadaku, dan aku hanya terpesona. Secara manusiawi aku tidak dapat berbuat apa-apa, tapi hati dan jiwaku seperti Elizabeth melonjak kegirangan. Rahmat Allah menyertaiku. Mulai tahun 2010 itu, tahun di mana saya selalu heboh dengan gambar-gambar di awan. Saya selalu heboh dengan awan-awan yang berbentuk unik, khas, indah, dan juga lucu. Dan benar-benar saya mendapatkan hadiah-hadiah dari langit. Tentu tidak hanya awan yang berbentuk wajah, berbentuk seperti malaikat. Berbentuk seperti gambar love. Berbentuk seperti pedang. Dan masih banyak lagi. Nantikan kisah berikutnya juga seputar awan, tetapi bentuknya itu macam-macam. Di ruangan tempat di mana saya bekerja, saya memajang gambar awan yang indah, yang unik, dan saya membayangkan ada orang yang mungkin membantu saya untuk membuat semacam sebuah ruangan. Ya, tidak usah terlalu besar, ruangan kecil saja, untuk saya jadikan istana langit. Itu khayalan saya, itu harapan saya, tapi bila itu tidak memungkinkan tidak masalah. Tapi bahwa saya pernah menghayal ada sebuah istana langit, dan disitulah tempat saya akan memajang seperti galeri foto, lukisan, tapi ini lukisan yang dibuat oleh Tuhan dengan aneka macam gambar-gambar. Luar biasa. Betapa indahnya Tuhan, betapa hebatnya Allah kita. Itulah juga menjadi salah satu kekuatan mengapa saya bertahan sampai hari ini. Tuhan memerlukanku untuk bersaksi. Saya berterima kasih kepada Anda sekalian yang sudah menonton. Di dalam hidupmu, hidup Anda juga ada keajaiban Tuhan. Hanya butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk tenang, dan butuh waktu untuk intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan menggerakkan kita kemana saja. Kalau saya telah menyediakan diri sebagai sendal jepit Tuhan, silakan Tuhan pakai saya sebagai hamba yang tak berguna ini untuk berjalan kemana saja Dia mau, kemana saja Dia pergi, saya akan ikut. Tapi kepada Anda sekalian, Tuhan juga akan menggunakan, Tuhan juga akan memakai
untuk rancangan-rancangan dan untuk karya-karyanya yang ajaib. Semoga kita semua diberkati. Semoga kita semua percaya bahwa Allah itu ada, hadir, hidup, dan terus berkarya di dunia ini. Lebih-lebih di masa COVID-19 yang telah beralih atau berkembang kepada Delta, varian-varian baru, Omikron, yang juga mulai mencemaskan. Tetap percaya Allah ada, Allah hadir, dan Allah kita Allah hidup, dan Dia terus berkarya, terus bekerja untuk memberikan perlindungan, keselamatan kepada kita semua. Jangan pernah bosan untuk mendengar hal-hal yang sifatnya rohani. Jangan pernah bosan untuk sibuk dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Jangan pernah malas. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Berdoa bukan sampai Tuhan mendengarkan kita, bukan. Tetapi sampai kita sendiri mendengarkan suara Tuhan. Jangan pernah malas. Jangan pernah sibukkan diri dengan dunia ini. Semua akan berlalu. Tetapi kita akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan dalam perlindungan Tuhan, kita aman sentosa. Tidak ada orang yang akan melawan kita. Kalau orang yang akan melawan kita, Allah kita akan berdiri di hadapan kita, berdiri di hadapan lawan-lawan kita, dan berperang melawan musuh. Musuh akan dikalahkan, kita akan dimenangkan. Percaya itu. Maka hidup ini jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang sangat duniawi, manusiawi. Kita juga perlu sibuk dengan Allah. Perlu sibuk dengan hal-hal rohani. Perlu sibuk dengan hal-hal spiritual. Saya juga seorang sendal jepit Tuhan. Selalu mulai lagi dari nol, mulai lagi dari awal, jatuh lagi, mulai lagi terus, sampai pada pengalaman bahwa kita aman dalam lindungan Tuhan. Semoga saudara sekalian mendengarkan atau menonton video ini diberkati Tuhan. Nantikan keajaiban-keajaiban berikut dalam kesaksian saya maupun kesaksian saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati.